Halo semua, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan ya apabila terjadi perselisihan. Jadi di dalam bisnis ini memang ya tidak eh, terus mulus terus ya antara kedua belah pihak ya. Jadi memang pasti ada saja ya perselisihan. Namun ada ya beberapa langkah yang perlu kita lakukan ya apabila terjadi perselisihan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dimas Yudhistira Nugraha ya. Saya biasa mengajar di BINUS University di Bandung untuk jurusan Creative Partnership dan mata kuliah Business Law and Ethics. Nah, kita langsung materinya saja. Hal pertama ya, apabila kita terjadi perselisihan, yaitu kita melakukan negosiasi ya. Jadi melakukan negosiasi adalah cara pertama yang dapat Anda lakukan ketika terjadi konflik dan perselisihan dengan rekan bisnis Anda lah. Cobalah untuk mengajak rekan bisnis Anda untuk duduk bersama, berdiskusi dan mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan semua pihak ya tanpa adanya keberatan atau beban. Proses negosiasi tidak membutuhkan pihak ketiga ya sebagai penengah, jadi sehingga tidak ada prosedur baku yang harus Anda ikuti ya. Sebelum melakukan negosiasi, cobalah untuk bicarakan dengan baik apa yang Anda inginkan dan kemudian dengarkan apa yang menjadi concern utama ya partner bisnis Anda. Nah, setelah kesepakatan telah didapat, jangan lupa untuk mendokumentasikan kesepakatan tersebut dalam sebuah perjanjian. Jika sebelumnya Anda telah memiliki perjanjian, ya maka tidak perlu dibuat perjanjian baru, melainkan hanya perlu membuat amandemen terhadap perjanjian tersebut ya, yang memuat kesepakatan baru antara Anda dengan rekan bisnis Anda. Nah, dengan adanya perjanjian tertulis ini ya, Anda dapat merujuk ke dalam isi perjanjian ya, atau kontrak yang telah dibuat ketika di kemudian hari terjadi perselisihan kembali. Nah, setelah negosiasi ada namanya mediasi. Nah, mediasi ini merupakan cara penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan dengan tujuan untuk mendapat kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh penengah atau mediator. Nah, peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai pihak yang netral ya. Ingat, harus netral dan bertugas membantu pihak yang berselisih dalam proses perundingan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan perselisihan tanpa memaksakan solusi tersebut untuk dijalankan. Nah, mediasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, namun jika perselisihan dibawa ke pengadilan, maka Anda tetap diwajibkan untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu ya, sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1/2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Nah, dalam proses mediasi, solusi maupun jalan keluar yang disarankan oleh mediator tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan mediator tidak memiliki kewenangan ya untuk menentukan mana pihak yang salah dan yang benar. Berikutnya ada langkah yaitu litigasi. Dalam proses litigasi, kedua belah pihak yang bersengketa ditempatkan saling berlawanan. Litigasi sendiri merupakan ultimatum remedium atau upaya terakhir yang ditempuh apabila terjadi perselisihan dan perselisihan ini tidak dapat diselesaikan dengan alternatif lain ya. Dan perlu diingat bahwa proses litigasi sendiri dilakukan di pengadilan dengan menghadirkan semua pihak yang bersengketa untuk saling berhadapan satu sama lain dan mempertahankan hak-haknya di hadapan hakim. Hasil akhir yang didapat dengan metode ini adalah putusan yang menyatakan win-lose solution, di mana pihak yang menang mendapatkan hal yang ia minta, sedangkan pihak yang kalah wajib memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang menang. Namun penyelesaian perselisihan dengan cara ini tidak disarankan ya, karena prosesnya yang panjang serta membutuhkan biaya yang cukup
besar ya apabila perselisihan ini dibiarkan berlarut-larut di pengadilan. Dan terakhir adalah arbitrase ya. Arbitrase ini cara penyelesaian perselisihan perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak yang berselisih. Nah, suatu perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila para pihak telah membuat perjanjian secara tertulis yang menyepakati bahwa jika terjadi perselisihan, maka perselisihan akan dilakukan melalui arbitrase. Nah, perjanjian ini memang merupakan syarat yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 garis miring 1999 ya, Undang-Undang Nomor 30 garis miring 1999 ya. Nah, dalam arbitrase Anda dengan rekan bisnis Anda dapat menunjuk arbitrer sebagai pihak yang memberikan putusan terkait dengan perselisihan tersebut. Nah, lain dengan mediator yang tadi dalam proses mediasi, arbitrer memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atas perselisihan yang terjadi ya. Nah, jadi semoga bermanfaat ya apa yang saya share untuk kali ini, karena seperti yang kita tahu bahwa perselisihan dalam berbisnis ya potensi itu ada saja, maka untuk mengurangi atau meminimalisir daripada perselisihan ini tentunya kita harus melakukan ya survei terlebih dahulu seperti apa perilaku perusahaan tersebut dan juga seperti apa perilaku orang yang bersangkutan sebelum akan melakukan kerjasama dengan kita. Nah, oleh karena itu penting melakukan survei terlebih dahulu. Nah, sebelum terjadi perselisihan. Nah, cukup sekian ya. Semoga bermanfaat apa yang saya share kali ini. Ya, terima kasih.